dalam ibadah online sekolah minggu ya cukup lama juga kakak ya, sudah satu tahun lebih, hampir 2 tahun ya, sudah hampir Natal lagi kita masih tetap ibadah online. Tapi tetap sabar kak adik-adik, kalau dibilang kita masih ibadah di rumah, ibadahlah di rumah, jangan dulu datang ikut mama bapak ke gereja karena anak-anak sekolah minggu belum waktunya untuk bergereja di gereja ya, kita masih di rumah ibadah. Tapi tetap ada sukacita kakak kan, biarpun ibadah di rumah. Nah, sebelum kita mulai kakak, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik di rumah ya? Kakak Nova yang sapa atau kakak? Saya sapa orang satu. Oh oke. Coba kakak disapa. Oke. Halo adik-adik orang satu, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Pasti semangat kalau ada orang satu. Kakak mau sapa orang dua. Adik-adik orang dua, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Orang tiga siapa? Nah, orang tiga bagaimana orang tiga? Jangan mau kalah juga orang tiga ya. Mana suaranya orang tiga? Halo adik-adik orang tiga, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Apalagi orang 4 kakak. Sekarang orang 4 paling sedikit kakak, tapi tidak mau kalah kakak. Apa kabarnya adik-adik orang 4? Luar biasa, fantastis. Yes. Semua pasti suka cita di rumah ya. Oke, kita sudah boleh mulai ya. Tadi kita sudah awali dengan Yesus angkat bebanku dan juga Yesus angkat malasku. Berarti kita harus semangat kakak ya. Sekarang kita sudah bisa persiapkan hati kita. Kita duduk yang manis sayang. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat yang ketiga demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan
kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian kakak. Tapi dari mana? Dari anak sekolah minggu orang 4 dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Namu barohamku di batu hati, Tuh Yesus mari dan dia. Tunggal sonang hawa tu kamero hati, Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tunggal sonang doa untuk Yesus Allah, Tuh Yesus mari dan dia. Namu barohamku di batu hati, Tuh Yesus mari dan dia. Tunggal sonang hawa tu kamero hati, Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tunggal sonang doa untuk Yesus Allah, Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Tunggal sonang doa untuk Yesus Allah, Tuh Yesus mari dan dia. Tuh Yesus mari dan dia. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini diambil daripada Lukas pasal yang kedua ayat 49 dari anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Lukas 2 ayat 40 sia. Gabe didok matu nasida, boasa pola luluan muna au, dang di botohamu, na patut au, di bagasan bagas nidama. Gabe didok matu nasida, boasa pola luluan muna au, dang di botohamu, na patut au, bagasan bagas nidama. Gabe didok matu nasida, buasa pola luluan muna au, dang dibotohamu, na patut au, di bagasan bagas nidamang. Gabe idok matuna sida, buasa pola luluan muna au, dang dibotohamu, na patut au, di bagasan bagas nidamang.
Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au na patut au di bagasan bagas ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au dang di botohamu na patut au di bagasan bagas ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au dan di botohamu na patut au di bagasan bagas ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au dang di botohamu na patut au di bagasan bagas ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au dang di botohamu na patut au di bagasan bagas ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan hamu nang au di boto kamu na patut au di bagasan ni damang. Gabe di dok matu nasida boasa pola luluan muna au dan di boto hamu na patut au di bagasan bagas ni damang. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Ya, kita akan kembali mengangkat satu pujian. Apa lagunya Kak? Dengan saya pun. Dengan saya. Maka kuat roh dan jiwaku
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu berikut ini. Pengumuman kita yang pertama kakak. Ya, pengumuman kita minggu ini khususnya buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 11 Oktober sampai 17 Oktober 2021. Antara lain ada Samuel Sihombing, Ada Mark Pasaribu, ada Partogi Silaban, ada juga Edgar Gisang, dengan Sirena Napitupulu. Juga buat adik-adik yang berulang tahun tapi kita tidak sebutkan namanya, kami juga dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua, ayat hafalan. Kali ini khusus orang 3. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 11 ayat 28. Kalau bahasa Bataknya Lukas 10 sada ayat 20 walu. Khusus dari orang 3, kirim videonya ke WA orang 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Yang berikutnya apa kakak? Yang berikutnya tetap kita ya kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan 5M. Yang pertama mencuci tangan, Pakai sabun kakak ya. Ya. Yang kedua memakai masker kalau keluar rumah, dan kalau ada orang luar yang datang juga kita pakai masker. Kita kontak dengan orang yang jarang, yang kita tidak pernah ketemu, biarpun kita di rumah pakailah masker ya. Yang ketiga apa kakak? Yang ketiga itu kita selalu menjaga jarak. Dan juga kita menghindari kerumunan Ya. kakak ya. Yang kelima apa kakak? Mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar. Kalau yang sudah bersekolah di sekolah tatap muka, tetap ingat 5M terus ya. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, jangan lupa di tas siapkan hand sanitizer ya. Terus yang paling utama juga kita juga harus tetap makan makanan bergizi kakak ya. Jangan suka, lebih bagus makan di rumah daripada suka jajan kakak. Dan juga ada laporan semakin banyak, kalau kakak lihat, kalau kirim foto atau video kakak banyak sudah pakai Kacamata. Katanya karena Zoom, karena Meet, pakai HP. Padahal pakai HP-nya sebentar, dilanjutkan main game. Kalau main game nggak capek mata katanya. Giliran udah pakai kacamata baru. Nah, jadi buat adik-adik yang belum pakai kacamata ataupun yang sudah pakai, jangan ingat harus ingat waktu ya kakak ya. Kalau Zoom selesai Zoom istirahatkan mata ya. Jangan lanjut dengan apalagi sampai tengah malam kakak. Ada laporan sampai tengah malam main game karena mama bapaknya udah tidur. Apalagi mama bapak kerja di rumah dengan orang tidak peduli main HP. Ingat ya, efeknya ke mata, efeknya ke otak. Dan banyak efek yang kurang bagus. Jadi jangan terlalu lama pakai HP ya. Dan yang paling utama dari semuanya apa kakak? Berserah pada Tuhan. Ya, itu aja kakak ya pengumumannya ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Apa lagunya kakak? Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan kudengar. Bertumbuh sungguh dan berbuah lebat, Yesus selalu
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menyertai kami pada hari Minggu ini. Tuhan boleh melayakkan kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kiranya berkenanlah Engkau Tuhan atas ibadah kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nang tanya dulu bagaimana kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Iya, jumpa kembali dengan ibadah kita. Sekalipun masih ibadah live streaming, tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat. Kita terus berdoa, kita terus meminta kepada Tuhan, mudah-mudahan semakin baik. Kalau beberapa sekolah sudah bisa tatap muka, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa juga tatap muka ya, beribadah di gereja kita. Amin. Amin ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari Minggu ini yakni tertulis di Lukas pasal 11 ayat 27 sampai kepada ayat yang ke-28. Ayo, adik-adik yang sudah menyediakan Alkitabnya, firman Tuhan tertulis di Lukas 11 pasal 27 ayat 27 sampai kepada ayat 28. Inang baca, adik-adik sekolah minggu juga baca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Inang mau bertanya sama adik-adik sekolah minggu, apa yang membuat kalian bahagia? Pasti banyak ya. Ada yang bahagia karena dia dibelikan mainan baru, baju baru, atau HP baru ya. Oh, bisa jadi. Apalagi kalau adik-adik sekolah minggu sekarang masih sekolah online ya, pasti minta dibeliin HP. Nah, jadi sebenarnya itu memang wajar ya adik-adik bisa bahagia. Nah, apalagi kalau dibilang ayo kita jalan-jalan, langsung semua. Apalagi karena sudah lama tidak pergi-pergi, tiba-tiba bapak mama bilang ayo jalan-jalan, enak, pasti bahagia sekali. Tapi coba kalau kita tanya ya, kita tanya dulu teman kita, Inang mau panggil ini, masih ingat tidak teman kita yang sering kita ajak bercerita kalau kita ibadah online? Tiur, di mana kok Tiur? Wah, mana dia ya? Wah, dia kembali datang. Halo. Halo teman-teman. Halo. Hai teman-teman, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Halo Inang Diakones. Halo Tiur, apa kabarmu? Baik saja Inang Diakones. Aku luar biasa, fantastik. Yes. Tiur, Inang mau tanya nih, apa sih yang membuat engkau bahagia? Mau gak cerita sama teman-temanmu di rumah? Tadi Inang tanya sama mereka apa yang buat mereka bahagia. Ada yang bilang kalau mereka bahagia itu karena dibeliin mainan baru, pergi jalan-jalan. Bahkan ada juga yang bahagia kalau handphone baru. Bayangkan dulu Tiur. Kalau kau bagaimana, cerita tidak? Iya teman-teman, saya mau bercerita kalau saya bahagia itu kalau bisa bermain dengan teman-teman. Dan kemudian apalagi kalau diberikan baju baru. Wah, hati saya senang sekali. Wah, jadi kau senang kalau baju baru? Iya Inang, saya senang sekali. Jadi saya bisa ganti baju. Bayangkanlah Inang, baju saya terus pink.
Wah, sabar ya Tiur. Nanti kalau Natal bajumu akan berganti. Ya hore. Nah, itu tadi tentang berbahagia ya Tiur ya. Iya Inang. Nah kalau Inang juga sangat senang juga kalau baju baru. Pasti hati Inang senang. Nah, cerita hari ini tentang Yesus yang mengatakan, coba Tiur bisa baca tidak? Oh kita baca ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, biar kembali adik-adik di rumah teman-temanmu bisa ingat lagi apa yang dikatakan Tuhan tentang berbahagia. Nah kalau kita baca ya Tiur ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wah Inang, saya mau bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagia kalau mendengarkan firman Tuhan? Iya Tiur, kenapa Tuhan Yesus mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan? Karena apa? Karena firman Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi anak-anak yang dapat berbuah lebat, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Apa Inang? Kehidupan? Saya kurang mengerti. Nah, Inang mau kasih contoh ya. Iya Inang, adik-adik sekolah minggu dan Tiur tahu tidak? Kalau Tiur pergi ke jalan raya, ada tidak di sana peraturan ataupun rambu-rambu lalu lintas? Ada Inang, ada. Waktu itu saya pergi jalan tuh kan, di dekat lampu merah, tiba-tiba ada saya lihat warna lampunya hijau, merah, satu lagi apa ya? Lupa apa-apa, kuning Tiur. Iya, tiba-tiba warna merah berhenti semua Inang. Nah tahu tidak artinya? Saya nggak tahu Inang, tapi saya bingung toh. Nah adik-adik sekolah minggu pasti melihat juga ya kalau pergi ke melintas, berkendaraan di jalan raya. Ada kan rambu-rambu lalu lintas. Contoh tadi Tiur mengatakan dia melihat ada lampu warna merah. Iya, di situ kendaraan berhenti dan orang yang ingin menyeberang bisa berjalan. Nah, itu artinya menyatakan bahwa itu kesempatan bagi pejalan kaki. Dan kemudian untuk yang berkendaraan Tiur, yang di sebelah apanya, yang di depan atau yang di sebelah kanan atau kiri bisa berjalan bergantian. Berarti itu menandakan keteraturan. Jadi semua perlu ketaatan. Gunanya rambu-rambu itu adalah untuk membuat semua pengendara lebih tertib. Nanti kalau tidak tertib pasti ada kecelakaan. Mengerikan kan Tiur? Iya Inang, mengerikan. Kalau tiba-tiba semua pengendara itu tidak sportif, ada yang tiba-tiba melaju, ada yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, pasti semua ada yang tabrakan dan lain sebagainya. Betul Tiur, itu guna daripada aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, berarti itu mengajarkan kepada masyarakat agar hidup tertib. Nah, tadi Inang katakan kalau firman Tuhan itu mengandung kehidupan. Kalau orang menuruti firman Tuhan, berarti dia akan bertumbuh dengan baik. Sudah bisa paham Tiur? Inang bisa tidak kalau saya minta satu contoh lagi, biar saya dan teman-teman bisa mengerti. Ya kan teman-teman? Oke. Inang akan kasih satu lagi. Nah, coba pernah nggak Tiur menanam tanaman? Contohnya bunga. Saya sih Nang sering metik bunga. Jangan begitu ya teman-teman. Kalau sering metik bunga nanti kan kasihan mamanya nanti marah. Ayo, iya tapi Nang mau nanya nggak masalah ya. Tapi jangan sering-sering, nanti kasihan nih tuh bunganya terus dipetik nanti nggak cantik. Iya, apalagi nanti kan itu dibeli mahal-mahal. Iya Inang. Nah sekarang ya kita kembali. Kalau Inang kasih contoh, adik-adik pernah tidak melihat mama atau bapak menanam tanaman atau bunga atau sayur dan lain sebagainya? Tahu tidak bagaimana pertumbuhannya? Tahu tidak Tiur? Bisa Inang kasih tahu tidak?
biar nanti saya kasih tahu sama teman-teman. Ya kan teman-teman? Ayo. Iya katanya, wah iya begini. Ternyata kalau tumbuhan itu dia semakin ingin besar dan besar, ternyata ada prosesnya Tio. Nah contoh kalau kita buat bapak atau petani yang menanamkan benihnya, dia tanam itu di tanah. Kemudian apakah dia langsung tumbuh? Ternyata ada prosesnya Tio. Nah apa itu contohnya? Nah petani itu harus menyediakan tanahnya yang baik. Nah kemudian dia harus memberikan benihnya juga yang baik ke tanah yang tepat. Kemudian dia harus siram itu, dia kasih pupuknya, nanti dia akan bertumbuh. Nah kalau dia nanti sudah ada daunnya, dia lihat apakah ada hama dan lain sebagainya, dia harus jaga itu. Nah kalau contohnya nanti semakin dia besar, sudah ada nanti kita lihat benih-benih dari buahnya, dia harus lihat mengambil rantingnya kah, atau dia harus membasmi hama-hamanya agar dapat berbuah lebat. Jadi atau juga ada lagi yang penting, apakah penyinarannya pas, apakah dia kena matahari. Karena apa? Coba kenapa penting matahari itu bagi tanaman? Ayo Tiur tahu tidak? Pasti sudah belajar ya. Saya tahu Inang, matahari itu penting bagi tanaman karena itu berguna untuk fotosintesis. Kalau tanaman kurang matahari, nanti dia bisa mati. Jadi itu amat penting, Inang. Nah, begitu. Nah, jadi ketika tanaman itu bertumbuh dari dia pertama dari benih tadi ke camba, kemudian semakin ada daunnya, terus batangnya menjadi kokoh, kemudian dia berbuah, dah luar biasa. Nah, begitulah dengan orang yang taat dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita semua taat dan rajin, tekun mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan berbuah. Kita akan menjadi seperti tadi pohon tanaman tadi, menjadi akarnya kuat, nutrisinya kuat, dan buahnya juga berbuah lebat dan manis. Nah, akhirnya kita petani yang menanam itu, buah yang ditanamnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Demikian juga dengan firman Tuhan, kalau tinggal di dalam hati dan pikiran kita dan kita melakukannya, kita akan berbuah. Nah, sama tadi seperti lagu tadi ya. Ya toh, katanya kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya, kita akan berbuah lebat dan kita akan menjadi anak-anak. Nah, kalau dia itu firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin ku bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nah itu, kalau firman Tuhan itu kita tanam di dalam hati kita, kita dengar-dengaran. Sama tadi seperti rambu lalu lintas toh, iya kan? Tiur? Iya Inang, saya sudah mengerti. Ternyata seperti contoh tadi, rambu-rambu lalu lintas itu kalau kita taat berarti kita akan bisa tertib di jalan raya dan mengurangi kecelakaan. Nah, demikian juga kalau firman Tuhan itu kita tanam di hati kita, kita pasti bertumbuh subur. Sama tadi seperti petani yang menanam tanamannya, ketika petani itu memberikan pupuk dan kemudian menjaga dan merawat tanamannya itu akan berbuah lebat. Demikian juga dengan kita Tiur. Kalau firman Tuhan itu tetap di hati kita, kita mendengarkannya, kita taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan bertumbuh subur. Sama juga seperti lagu kita itu. Firman Tuhan ada di kakaku, ada di tubuhku, ada di pinggang, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh iya, Inang hampir lupa ya Tiur. Aduh, itu karena kita terlalu lama. Tadi kata kakak guru sekolah ini udah 2 tahun. Jadi Inang lupa lagunya. Kak Tiur masih ingat tidak? Saya masih ingat Jinang. Iya, apa kata lagu itu? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di tubuhku.
dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah berkecil dulu kan Tiur, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Nah begitu, kecil dulu, makin kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Karena apa? Karena dia menanamkan firman Tuhan itu di dalam hatinya, di dalam hidupnya, di dalam langkahnya. Jadi itu Tiur yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang berbahagia. Semua bisa membahagiakan hati kita Tiur, tapi ada yang lebih berbahagia kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kalau kita juga taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah Tiur, dari mana kita tahu agar kita bisa taat terhadap firman Tuhan? Tadi kalau kita melihat petunjuk di jalan raya kan kita bisa melihat, oh ini tandanya dilarang parkir. Kalau kita itu lihat lampu lalu lintas itu kita lihat, oh ini tandanya ini. Kalau kita bagaimana biar kita taat dan patuh? Dari mana sumbernya kita dapat Tiur? Ayo Inang tanya samamu, biar kau kasih tahu temanmu. Saya tahu Inang, saya tahu. Dari mana? Dari firman Tuhan Inang. Rajin baca Alkitab. Kita di situ bisa melihat dan mengetahui bagaimana kita dapat mengerti dan melakukannya. Iya, betul. Firman Tuhan itu di Alkitab kita itu, di situ semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kasih tahu dulu teman-temanmu biar jangan malas-malasan. Ayo teman-teman, dari horong 1 sampai horong 4 jangan malas ya baca Alkitab, apalagi menghafal ayat hafalan. Oke ya. Iya, karena apa Tiur jangan malas? Kalau kita malas baca Alkitab, kita tidak akan bertumbuh. Iya, sama tadi ya, kayak petani itu kalau dia tidak rawat tanamannya, dia tidak akan bertumbuh ya. Iya teman-teman, karena firman Tuhan itu adalah salah satu dasarnya agar kita bisa bertumbuh. Sama seperti kita ya Inang, apa? Kalau kita tidak makan, kita tidak akan menjadi kuat ya Inang. Iya, kau terus makan terus ya. Tapi nggak apa-apa. Betul, kalau kita tidak berikan nutrisi yang baik di dalam tubuh kita, bisa lemas. Demikian juga kita harus penting membaca Alkitab itu setiap hari. Karena apa? Banyak godaan di sekitar kita. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan kita ya. Oke Tiur? Oke. Nah terakhir yang Inang sampaikan pesan Tiur, ada yang mau Inang sampaikan? Dari penutupan ini pesannya itu apa? Mau tahu tidak? Mau Inang mau? Inang bisikan ya. Kita nyanyi yuk. Ayo Inang, kita nyanyi yuk. Ayo, tadi Inang katakan biar tumbuh kita bagaimana? Biar kita menjadi taat bagaimana? Baca Alkitab Inang. Rajin toh. Jangan malas-malas lagi ya kita kalau hafal Alkitab atau baca Alkitab disuruh kakak guru sekolah minggu ya. Iya Inang. Nah, sama kayak lagu itu. Baca firman suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke ya. Kasih tahu sama teman-teman kita ya. Siap ya Tiur? Siap. Oke. Adik-adik sekolah minggu, itu tadi cerita Inang dengan Tiur. Nah, jadilah taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan agar kita berbahagia. Taat terhadap firman Tuhan dan melakukannya sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Jadi Inang katakan jangan jadi anak-anak sekolah minggu yang malas baca Alkitab ya. Jangan Alkitabnya selalu baru, tapi biarlah baca terus Alkitab itu, rajin baca Alkitab. Kalau tidak sebelum tidur ataupun kalau kita bangun. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita mau tidur baca aja. Pasti kakak-kakak guru sekolah minggu selalu mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap rajin dan tekun membaca Alkitab. Karena apa? Agar kita bisa tumbuh. Apalagi? Apa Tiur?
berbuah lebat. Oke? Siap? Oke, ayo dadah dulu teman-teman kita. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan dan ibadah lainnya lagi. Dadah. Oke, dadah Tiur. Ya, adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu mendengarkannya dan melakukannya agar kita berbahagia. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang mengajarkan kami lewat firman-Mu, agar kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia. Pertama sekali Tuhan, kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Bapa, agar kami dapat juga di sepanjang kehidupan kami lebih mengedepankan akan firman-Mu, agar kami berhasil dan kami dapat berbuah dengan baik dan kami bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, terkhususnya anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka bersuka cita menjalani tumbuh kembangnya di dalam Tuhan. Berkati orang tua, berkati seluruh orang-orang yang di sekitar mereka. Terlebih kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan, agar kiranya melalui pelayanan kami, adik-adik sekolah minggu kami dapat bertumbuh dengan baik, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga mereka Tuhan di dalam kehidupannya benar-benar menjadi anak-anak yang berbahagia. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun, biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang, berkatilah Tuhan mereka di dalam sekolahnya. Kami berdoa kepada teman-teman kami bila mana di dalam keadaan sakit ya Tuhan, berikanlah kesembuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita bagi mereka. Tuhan, kerinduan kami juga kiranya situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan semakin membaik, agar kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah di gereja ini, sehingga Tuhan kerinduan kami ini dapat menjadi sukacita yang melimpah melalui kerinduan dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bekerja. Ya Bapa yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati orang tuanya, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu dan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan kami, sehingga Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan dan kami dapat Tuhan bersuka cita di dalam persekutuan kami ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman yang disampaikan oleh Enang Diakones. Kamu kasih tugas, tapi jangan dulu ya kakak ya. Kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Tugas minggu lalu itu membuat wayang. Oh iya, wayang. Tentang gereja ya, dengan anak sekolah minggu. Kita lihat dulu foto ya. Kita lihat dulu melalui video kolaborasi.
pesta banyak juga anak-anak yang buat, ada yang gambarnya gerejanya besar. Tapi berarti adik-adik kreatif membuat tugasnya ya. Oke, sekarang kita mau buat tugas, beri tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Tadi firmannya apa kakak? Tentang mendengar Firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengar firman Tuhan ya. Nah, tadi Nakolis bilang kalau mau bertumbuh kita harus membaca firman Tuhan, kita harus taat pada aturan-aturan yang Tuhan berikan melalui membaca Alkitab setiap hari. Nah, buat adik-adik yang rajin baca Alkitab setiap hari, tetap pertahankan. Yang belum, ayo giat baca Alkitab, karena di situ ada aturan-aturan yang Tuhan berikan buat kita supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, tugasnya apa kakak ya? Kakak pegang apa sih kakak? Alkitab. Oh, mau baca Alkitab ya kakak? Ya. Kakak, Terus kan sekarang kalau kita baca Alkitab, tiba-tiba dipanggil atau gimana kan tuh tertutup nih. Di mana tadi? ya. Gitu, ya. Kita buat apa ya kakak? Membaca Alkitab ya. Kita. Tapi supaya mengingatkan tentang firman Tuhan hari ini, pembatas Alkitabnya agak unik, yaitu kita buat telinga, gambar telinga 2, dan tulislah ayat yang jadi pegangan kita, yaitu Lukas 11 ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada gambar 2 telinga. Tuhan memberikan kita 2 telinga supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mulut cuma 1 loh. Nah, jadi fungsinya juga banyak. Ada bisa bicara dan makan. Tapi kalau telinga khusus kita mendengar. Jadi perbanyak mendengar daripada berbicara. Jadi ini gambar telinga 2 dan firman Tuhan. Buat pembatas Alkitab dengan versi adik-adik sendiri, gimana kreativitasnya adik-adik membuat, dan simpan di Alkitabnya adik sebagai pembatas setiap adik-adik membaca Alkitab. Ya kakak ya. Jadi foto, jangan lupa foto tugasnya. Kirim ke WA orang masing-masing. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ya, itu aja kakak ya tugasnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya, karena masih online, jangan lupa ingatkan mama papa supaya memberikan persembahan ke gereja sebagai tanda syukur kita bahwa Tuhan tetap melihara kita meskipun kita masih beribadah di rumah. Jangan lupa kita memberikan persembahan, mau lewat transfer ke rekening gereja atau mau diantar langsung ke gereja atau lewat Sintua wilayah, boleh, tapi tetap jangan lupa untuk memberi persembahan. Jadi sambil memberi persembahan kita menyanyikan lagu apa kakak? Marilah kawan. Marilah kawanku. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi adalah Sukacita di Hatiku.